Kebijakan internasional seperti Carbon Border Adjustment Mechanism Uni Eropa membuat produk Indonesia yang tidak ramah lingkungan berisiko ditolak pasar dunia. Kini dekarbonisasi industri pun bukan sekadar solusi iklim namun juga fondasi ekonomi Indonesia untuk dapat tumbuh kompetitif dan berdaya saing global. Sektor industri menyumbang lebih dari 22% konsumsi energi nasional dan menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Jalan menuju net zero emission tak bisa dilepaskan dari transformasi sektor industri. Dekarbonisasi industri bukan sekadar solusi iklim, namun fondasi ekonomi Indonesia yang baru. Dekarbonisasi industri menjadi faktor penting untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) dan ahli strategi transisi nasional Fabi Tumiwa meyakini sektor ekonomi Indonesia dapat tumbuh kompetitif jika Indonesia mampu menurunkan emisi gas rumah kaca dan dukungan semua pihak berperan besar dalam upaya mewujudkannya. Dekarbonisasi industri bukanlah sebuah proses yang instan. Hasil kajian IESR menemukan bahwa Indonesia akan mampu mengejar target nol emisi tahun 2050 mendatang karena sejumlah faktor pendukung yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, jadi itu secara teknis possible. Sekali lagi kita nggak akan sampai kepada tahap itu, kepada penurunan emisi atau hasil dari penurunan emisi kalau tidak ada tindakan dari sekarang. Karena ini proses jangka panjang, 25 tahun, menurut kami possible dari sisi teknologinya tersedia, ada kebutuhan ya dari market, demand-nya ada, dan juga sebenarnya dari sisi pendanaan banyak suplai pendanaan. Hanya sekarang yang belum terjadi adalah proyeknya. Dekarbonisasi industri dapat dimaknai sebagai upaya pengurangan emisi melalui efisiensi energi, adopsi teknologi bersih, dan penggunaan energi terbarukan. Upaya mencapai target netral karbon industri telah menjadi kunci dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon guna mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, DPR hingga Asosiasi Industri kini tengah mendorong percepatan adopsi teknologi rendah karbon. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah solusi untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam upaya mewujudkan dekarbonisasi industri. Ya, secara bisnis model sebetulnya ini sangat mudah dicerna karena ketika kita melakukan aksi mitigasi itu kita filter juga aksi mitigasinya itu harus bukan hanya menurunkan emisi tapi juga bisa meng-create nilai ekonomi baik itu dari cost efficiency maupun dari nilai hasil byproduct yang dihasilkan dari misalnya teknologi CCU. Nah itu yang kita harapkan bisa meng-offset biaya investasinya. Jadi hal seperti itu kami pikirkan solusinya. Kami pemerintah tidak ingin membebani industri. Sebetulnya banyak lagi hal-hal yang sangat mendukung untuk pencapaian target penurunan emisi ya di luar dua hal tadi terkait awareness dan pembiayaan. Sebagai contoh misalnya masalah pelaporan. Lebih lanjut, Apit Priyanugraha menyebut sepertiga dari total 124.000 entitas industri di Indonesia telah melakukan dekarbonisasi industri tanpa ada intervensi atau paksaan pemerintah. Langkah ini diambil oleh populasi industri tersebut karena telah memiliki awareness dan insentif sendiri karena sejumlah alasan, mulai dari kebijakan investor hingga prasyarat untuk kebutuhan pembiayaan. Sufiani Tanjung, Andriawan Saputra, Jakarta.